Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Perkenalkan, nama saya Mudia dengan NIM 2002085000015, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Tata Busana Universitas Negeri Makassar, kelas PKK 02. Dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan di salah satu rumah jahit yang ada di daerah saya. Sebelum saya memaparkan observasi saya akan menjelaskan sedikit tentang observasi. Observasi merupakan pengamatan suatu objek untuk mendapatkan informasi. Di sini, saya melakukan observasi atau pengamatan di salah satu rumah jahit, yaitu Amana Modiste. Dari observasi ini, saya dapat mengetahui apa itu butik dan apa itu modiste. Butik merupakan toko yang menjual pakaian serta kelengkapannya, sedangkan modiste yaitu wanita yang ahli membuat pakaian wanita atau penjahit. Selanjutnya, profil usaha Amana Modiste. Nama usahanya yaitu Amana Modiste. Nama pemilik Yuliani, beralamat di Jalan Sungai Siwa, Kelurahan Sengkang, Kabupaten Wajo. Tahun berdiri tahun 2012. Jam kerjanya mulai dari jam 8 sampai jam 21 WITA. Media dapat berupa telepon atau WA, ada Facebook serta Instagram. Latar belakang usaha yaitu karena adanya kemampuan atau bakat yang didapatkan Ibu Yuliani yang merupakan alumni SMK Tata Busana dan juga ingin menaikkan taraf hidup serta ingin mengembangkan model busana yang ada di kampung-kampung menjadi lebih modern. Selanjutnya, visi dan misi Amana Modiste. Visi yaitu meningkatkan keuntungan lebih besar, membantu konsumen dalam hal penampilan, serta menjadi usaha yang memiliki brand sendiri. Misinya, memberikan hasil jahitan yang terbaik dan tepat waktu, memberikan harga yang tetap terjangkau, memberikan kepuasan atas hasil jahitannya kepada konsumen, serta selalu meningkatkan kualitas jahitan dan pelayanan. Selanjutnya, ada 6 tipe sumber daya dalam suatu usaha atau lebih dikenalnya dengan 6M. Yang pertama yaitu man. Di sini ada manusia, ada motivasi, ada manajemen, ada modiste, dan ada etika bisnis. Menurut teman-teman sekalian, apakah ada hubungan di antara semua itu? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita uraikan satu persatu. Manusia. Manusia merupakan orang yang melaksanakan suatu usaha, di mana di sini yang melakukan usaha tersebut adalah Ibu Yuliani. Kemudian motivasi. Yang memotivasi Ibu Yuliani membuka usaha modiste yaitu karena ingin meningkatkan taraf hidup yang didukung dengan adanya kemampuan menjahit yang dimilikinya, yang didapatkan dari jenjang sekolah SMK Tata Busana, dan juga karena adanya keinginan untuk mengembangkan model busana yang ada di kampung menjadi model busana yang lebih modern. Kemudian manajemen, yaitu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, di mana di sini manajemen itu terjadi antara produsen atau pemilik usaha dengan konsumen atau pelanggan, di mana konsumen atau pelanggan berperan sebagai seseorang yang memerlukan sesuatu, dalam hal ini pakaian, dan produsen atau pemilik usaha, dalam hal ini Ibu Yuliani, berperan sebagai orang yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian ada modiste, merupakan wanita yang ahli membuat pakaian wanita atau penjahit.
Dan yang terakhir yaitu etika bisnis. Tentu dalam melakukan suatu usaha perlu adanya etika bisnis yang baik, seperti bagaimana cara produsen atau pemilik usaha itu bersikap dalam melayani konsumennya. Sikap tersebut tentu harus sikap yang baik. Hal ini juga berlaku bagi sikap atau etika pemilik usaha terhadap pemilik usaha yang lain. Hal ini bertujuan agar bisnisnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua yaitu money atau modal. Money atau modal Amanda Modiste yaitu ada kemampuan, mesin jahit dan peralatan jahit. Yang pertama, kemampuan merupakan hal yang paling utama yang harus dimiliki seseorang sebelum melakukan suatu usaha. Di sini, di mana kemampuan Ibu Yuliani didapatkannya dari sekolah menengah kejuruannya, yaitu di SMK Negeri 1 Sopeng dengan jurusan Tata Busana. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu mesin jahit. Tentu untuk melakukan suatu usaha jahit, diperlukan mesin jahit. Tidak akan terjadi usaha tersebut tanpa adanya mesin jahit. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu peralatan jahit. Tentu setelah mendapatkan mesin jahit, kita memerlukan peralatan jahit menjahit, di mana di sini peralatan jahit dapat meliputi kain, benang, alat-alat lain, serta semua alat-alat yang menunjang terbentuknya suatu baju atau terciptanya suatu pakaian. 3. Yaitu material atau bahan-bahan yang akan diolah. Bahan-bahannya ada benang, kain, les, kancing, serta perlengkapan lainnya. Di sini, Ibu Yuliani sebelum melakukan usaha tersebut sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam hal jahit-menjahit. Di mana pada awalnya Ibu Yuliani materialnya hanya sedikit, yang lama-kelamaan semakin banyak juga. Yang keempat ada mesin. Mesin adalah teknologi dalam mengolah material. Amanda Modiste dengan perencanaan matang yaitu mempersiapkan mesin yang canggih dan berkualitas. Tentu sebelum melakukan suatu usaha atau melakukan usaha Modiste, dalam hal ini Ibu Yuliani melakukan perencanaan dengan matang, memikirkan apa-apa yang harus dipersiapkan agar dapat menarik perhatian konsumen agar mau menjahit di tempatnya. Salah satu persiapan matang yang dilakukannya yaitu dengan mempersiapkan mesin atau alat menjahit yang canggih, yang berkualitas, agar dapat menunjang hasil jahitannya menjadi lebih baik dan lebih bagus. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Amanda Modiste memiliki metode kerja yang profesional sehingga memiliki banyak pelanggan. Kemudian opportunities atau peluang. Banyak perempuan yang puas dan suka dengan hasil jahitannya, serta tempatnya sangat terjangkau, sangat mudah ditemukan. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan. Ibu Yuliani hanya menerima jahitan untuk pakaian perempuan saja, sehingga konsumennya hanya perempuan. Kemudian ada tren atau ancaman. Sudah sangat banyak rumah jahit yang menjadi pesaing yang juga memiliki hasil jahitan yang berkualitas dan dengan promosi yang lebih luas. Yang kelima ada metode. Metode merupakan standar prosedur yang ada dalam manajemen. Metode kerja. Metode kerja Amanda Modiste menerapkan metode kerja yang profesional, metode tepat dan fokus, di mana tujuan usahanya ingin mencapai hasil jahitan dengan ukuran yang pas dan model yang disukai konsumen, anggaran atau harganya yang terjangkau, serta waktu produksi yang efisien tidak terlalu lama. Kemudian organisasi. Amanda Modiste tidak memiliki struktur organisasi karena semuanya dilakukan sendiri, mulai dari penerimaan konsumen, pembelian barang, sampai proses penjahitannya dilakukan sendiri oleh Ibu Yuliani. Kemudian ada kepemimpinan. Pemimpin merupakan pemilik dari usaha tersebut. Pemilik dari usaha Amanda Modiste
konsumen atau pelanggan yang mengarahkan penjahit model seperti apa yang diinginkan. Di sini, konsumen atau pelanggan yang memegang sistem pengarahan, di mana dia yang akan mengarahkan penjahit untuk menjahit baju model seperti apa yang diinginkan. Kemudian yang keenam, atau yang terakhir, yaitu ada market atau pasar, atau bisa disebut juga dengan sistem promosi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi harus sangat baik antara penjahit dan pelanggan agar penjahit dapat memahami keinginan pelanggan serta pelanggan pun dapat dengan mudah untuk menguraikan atau menjelaskan model yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan usaha. Di sini Amada Modiste memiliki lingkungan usaha yang strategis karena bertempat di dekat pasar mini sentra sehingga sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian ada Facebook dan Instagram, di mana Facebooknya yaitu Yuliani Aniliani, Instagramnya Yuliani_Amanda Modiste. Kemudian juga dapat dihubungi melalui WA. Dokumentasi yang saya dapatkan dari observasi yang saya lakukan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari observasi saya kali ini yaitu dalam melakukan suatu usaha kita harus punya moto, harus percaya diri. Seperti yang dikatakan oleh Dahlan Iskan, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.